Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Indah Purwanto, NIM saya 28922500154. Saya ingin presentasikan mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi SEMM. Ini tugas ujian akhir semester. Ya, nomor 1, pengertian debit kredit. Debit, catatan pada akun pembukuan yang menambah nilai aset atau mengurangi jumlah kewajiban. Kredit, catatan pada akun pembukuan yang menambah nilai kewajiban, ekuitas dan pendapatan atau mengurangi jumlah aset dan beban. Mekanisme debit kredit, jenis akun, aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan dan beban. Penambahan, debit, kredit, 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 debit. Pengurangan, kredit, debit, 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 kredit. Saldo, debit, kredit, debit, kredit. Persamaan akuntansi dilakukan dalam suatu pencatatan secara double entry. Nomor 2, persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal pasifa perusahaan tersebut. Harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Harta disebut akun real, yaitu kelompok akun memiliki nilai saldo bersifat tetap atau permanen. Pendapatan atau beban disebut akun nominal, yaitu kelompok akun yang memiliki nilai saldo yang sementara atau sama. 3. Lanjutan. Bagian psikologi akuntansi perusahaan manufaktur. Tahap pencatatan bukti transaksi. Jurnal khusus. Jurnal yang disebut jurnal khusus, jurnal penjualan, jumlah pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran khusus. Jurnal khusus utang usaha, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan. Bagian siklus akuntansi perusahaan manufaktur. 1. Jurnal adalah buku untuk mencatat analis setiap transaksi secara kronologis sesuai dengan tanggal kejadian. 2. Buku besar merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat mengelompokkan transaksi sejenis. 3. Buku besar membantu merupakan buku besar tambahan yang akan dipergunakan untuk mengetahui utang usaha, piutang usaha, dan persediaan barang dagang secara terperinci. 4. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat nama-nama akun buku beserta saldo masing-masing nominal. 5. Jurnal penyesuaian, yaitu yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 6. Neraca lajur atau kertas kerja, yaitu alat bantu untuk neraca, laporan laba, rugi, dan laporan perubahan ekuitas. 7. Penutup buku besar, yaitu memisahkan saldo rekening, nominal rekening, modal rekening, modal atau laba dikarenakan menunjukkan saldo sebenarnya. 8. Neraca saldo setelah penutupan, yaitu memastikan akun-akun buku besar dalam keadaan seimbang sebelum dimulainya pencatatan periode berikutnya. Jurnal pembalik
yaitu jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi sebagai akibat adanya penyesuaian pemindahan nominal. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Tahap pencatatan 1. Pembuatan atau menerima bukti transaksi. 2. Pencatatan dalam jurnal. 3. Pemindahan posting ke buku besar. Tahap pengikhtisaran 1. Pembuatan neraca saldo. 2. Pembuatan neraca lajur jurnal penyelesaian. 3. Penyusunan laporan keuangan. 4. Pembuatan jurnal penutup. 5. Membuat neraca saldo penutup. 6. Pembuatan jurnal balik. 1. Pencatatan beban bahan baku. 2. Pencatatan beban tenaga kerja. Pencatatan beban overhead pabrik. 4. Pencatatan harga pokok produksi. Jurnal umum tercatat kegiatan perusahaan dalam Paskamat periode 2000. Contohnya tanggal 1 Desember 2000. Keterangan nama akun, beban atau sewa, rep kosong itu. Ya, ini berikut penjelasannya. Persediaan barang dalam perusahaan 40.000. Pemakaian barang bahan baku. Persediaan bahan baku awal. Pembelian bahan baku. Bahan baku tersedia dipakai. Bahan baku akhir. Pemakaian bahan baku. Biaya TKL, BOP, BTKTL, biaya bahan penolong, BOP lainnya, biaya asuransi mesin, biaya sewa gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya produksi, barang siap digunakan, persediaan barang dalam proses akhir, harga pokok produksi.